لحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجري rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih biddarain amin. Dan kata Syekh Abu Syakur As-Salimi qaddasallahu sirrah di dalam kitab Tamhid, bahwa adalah bid'ah itu 5 perkara. Pertama, bid'ah pada zat Allah. Kedua, bid'ah pada kalam Allah. Ketiga, bid'ah pada sifat Allah. Keempat, bid'ah pada segala perbuatan hamba. Kelima, bid'ah pada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa zat Allah itu seperti matahari. Dia mengatakan bahwa zat Allah itu berbentuk seperti bentuk apa misalnya. Nah, ini bid'ah tentang zat Allah. Nah, itu bid'ah tentang kalam Allah. Atau mengatakan bahwa kalam Allah itu baharu. Nah, ini bid'ah juga yang disepakati oleh ulama kekafirannya. Bid'ah itu kalam Allah itu adalah qadim. Kalam Allah qadim, tidak seperti kalam manusia yang baharu ini. Ketiga, bid'ah pada sifat Allah. Bid'ah pada sifat Allah ini seperti dia mengisbatkan, menetapkan satu sifat yang kurang, sifat yang aib pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bid'ah kafir. Allah taala dikatakan zalim. Nah, ini orang memperbuat bid'ah tentang perbuatan Allah. Misalnya ujarnya, aku nih hidup miskin. Hidupku miskin. Sakit-sakitan pulang. Mati ke neraka, itu zalim. Ngarannya Tuhan lawan aku. Mana aku sudah susah, mana sakit-sakitan, mati pulang ke neraka, itu berarti Tuhan zalim lawan aku. Nah, ini bid'ah tentang af'al Allah, ini kafir, disepakati oleh para ulama. Adapun bid'ah pada segala perbuatan hamba atau pada segala sahabat Rasulullah, maka apabila ada ia bersalahan dengan firman Allah Ta'ala yang nyata atau hadis yang ittifaq segala ulama pada sahnya itu hadis atau ijma', maka bid'ah yang demikian itu mewajibkan kafir juga sekali-kali tiada bersalah-salahan ulama. Bid'ah tentang perbuatan hamba. Perbuatan hamba menurut yang kita i'tikadkan di dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah,
perbuatan hamba itu tidak memberi bekas apa-apa. Perbuatan hamba itu hanya adalah usaha ikhtiar. Lalu dia meyakini perbuatan hamba itu memberi bekas. Perbuatan hamba itu bisa memudaratkan. Perbuatan hamba itu bisa memberikan manfaat. Dijadikannya itu i'tiqad. Nama bid'ah pada sahabat Rasulullah misalnya. Sahabat Rasulullah macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Lalu ada yang berpendapat bahwa Sayyidina Abu Bakar itu kafir misalnya. Nah, ini bid'ah tentang sahabat Rasulullah. Nabi kan tidak pernah mengatakan Abu Bakar itu kafir. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu ahli surga. Jadi pada akhirnya Abu Bakar itu kafir. Nah, maka i'tikad seperti ini adalah bid'ah tentang sahabat Rasulullah SAW, dan itu pun menyebabkan dia kafir. Karena kesahabatan, keadilan, kesalihan Abu Bakar Siddiq itu sudah disahkan, disepakati seluruhnya oleh para ulama dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW bagaimana hebatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu. Dan jika ada bid'ah itu bersalahan dengan qiyas atau hadis yang tiada ittifaq segala ulama pada sahnya, atau ada pada hadis itu takwil sekira-kira hasil syubhat, maka bid'ah yang demikian itu tiada mewajibkan kafir, hanya jadi bid'ah sayyi'ah jua, maka yaitu maksiat yang amat keji, wajiblah tobat daripadanya. Ada bid'ah tentang perbuatan hamba misalnya yang kadang membuat dia kafir, tetapi ini merupakan bid'ah yang jahat yang wajib tobat daripadanya. Seperti orang meyaktikatkan bahwa seorang manusia itu memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada manusia itu. Nah, ini bid'ah sayyi'ah tentang i'tikad seperti itu. Kalau i'tikad yang benar, manusia itu tidak ada memberi bekas apapun. Usaha manusia hanya ikhtiar. Nah, itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang beriktikad bahwa manusia itu memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada manusia itu. Nah, ini i'tikad bid'ah sayyi'ah. Ini sedikit bedanya, sedikit perbandingannya, perselisihannya sedikit. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia tidak memberi bekas apa-apa. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang memberi bekas mutlak hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mematikan, menghidupkan, membinasakan, memudaratkan, itu yang hanya bisa Allah Ta'ala, yang lain kada bisa. Ada i'tikad lain tentang perbuatan manusia itu, bahwa manusia itu memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada manusia itu. Nah, ini i'tikad disebut bid'ah sayyi'ah, kada sampai kepada kafir, kada sampai kepada kafir. Kalau i'tikad misalnya manusia bisa memberi bekas, nah itu kafir, itu menyamakan manusia lawan Tuhan ngarannya. Ada ini manusia memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada manusia itu. Nah, ini i'tikad ini bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah yang wajib tobat daripada i'tikad seperti itu. Hubaya, perhatian, hendaklah engkau ketahui hai talib, bahwasanya pekerjaan yang telah teradat pada setengah negeri bawah angin. Negeri bawah angin itu Asia Tenggara disebut negeri bawah angin. Kayak Malaysia, kayak Brunei, Indonesia, Filipina itu disebut negeri bawah angin.
bahwasanya pekerjaan yang telah teradat terbiasa pada setengah negeri, sebagian negeri bawah angin, negeri Asia Tenggara, seperti membuang pasilih, membuang sial, dan menyanggar. Nah, menyanggar ini menyediakan sesajian untuk orang gaib. Dan barang yang seumpamanya, yaitu bid'ah pada perbuatan hamba yang bersalahan dengan Quran dan hadis dan qaul sahabat dan ijma' sekalian ulama, maka yaitu bid'ah dhalalah yang amat keji. Wajib atas orang yang mengerjakan dia segera tobat daripadanya, dan wajib atas segala raja-raja dan orang-orang besar menghilangkan dia. Karena yang demikian itu daripada pekerjaan maksiat yang mengandung beberapa bagai macam daripada yang munkar, dan tiap-tiap pekerjaan yang mungkar itu wajib menegahkan dia dan menghilangkan dia dengan suruh Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa nas Quran dan hadis. Nah, jadi perbuatan itu seperti misalnya orang garing. Nah, ini orang garing kesana kamari sudah berobat kada mojo ampe. Halo, ujar orang nang ketambaan, jarang dukun. Macam ulah wadai napa bubur habang, bubur putih. Kena anak di rumahan. Nah itu ngarannya membuang pasilih. Ya anak di rumahan. Biarkan aja itu rumahan, dia anak dimakan kada, dia apa kada. Nah ini membuang pasilih. Sama halnya orang menyanggar tadi, misal tulak bala misalnya, atau di kampung tuh ada macam-macam terjadi bala, supaya hilang bala itu lo kita mengadakan sesajin, masing-masing kumpul wadai 40 macam wadai, kini buang ke sungai wadainya rutakan, karena ada orang gaib di situ menunggu. Nah ini menyanggar ngaratnya bahasanya orang bahari. Ini perbuatan bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah yang kada boleh sama sekali diikuti. Kada boleh dilaksanakan itu, kada boleh. Soal pertanyaan, berapa bagai macam munkar yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pasilih dan menyanggar itu? Apa-apa kejahatan yang ada dalam pekerjaan itu? Buang sial, buang sial atau menyanggar tadi. Jawabnya, adapun bagai macam munkar yang terkandung di dalam pekerjaan itu amat banyak kemunkarannya. Orang berbuang sial itu. Pertama, setengah daripadanya tabzir. Munkarnya, maksiatnya itu tabzir. Artinya membuang-buang harta dengan membelanjakan dia pada pekerjaan yang diharamkan. Inilah arti tabzir. Membuang-buang duit untuk pekerjaan yang diharamkan. Itu ngarannya tabzir. Kan nukar wadai, sagan dibuang ke sungai. Nukar wadai sekan mandak dibuang pohon. Dan orang yang membuang-buang harta dan membelanjakan dia pada pekerjaan yang demikian itu dinamai mubazzir. Jadi secara umum mubazzir itu orang yang membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Itu disebut mubazzir. Kita bisi duit 10.000, kita tukarakan segan yang haram kita tukar.
itu ngarannya mubazir. Mubazir itu pada asal kata mubazir menurut syariat itu membuang-buang harta, maksudnya membelanjakannya pada hal perkara yang diharamkan Allah. Maka adalah tabzir itu sesuatu munkar. Mubazir itu perbuatan munkar. Orang yang mubazir itu orang yang melakukan munkar, yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa nas Quran dan hadis. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Artinya, janganlah engkau mubazir, dari karena segala mereka yang mubazir itu adalah mereka itu saudara segala syaitan juga. Yakni jangan engkau belanjakan hartamu pada pekerjaan yang haram, dari karena bahwasanya segala mereka yang membelanjakan hartanya pada pekerjaan yang haram itu jadi saudara segala syaitan juga pada pihak terperdaya, dengan perdayanya dan bersama-sama dengan dia mengerjakan pekerjaan yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang belanja duit nukar arak itu mubazir. Hukumnya mubazir karena arak perkara yang diharamkan oleh Allah. Hai sekalian saudara yang akil, yang berakal, dengarlah tegah Allah Ta'ala daripada mengerjakan tabzir akan orang yang mubazir, dan celak Allah Ta'ala akan orang yang mubazir sekira-kira disamakan Allah Ta'ala akan dia dengan segala syaitan yang sejahat-jahat makhluk. Adakah patut tabzir itu dipermuliakan dan dibesarkan, padahal Allah Ta'ala menegah dan mencela dia. Nah, jadi orang yang membuang sial dengan cara menyediakan sesajian-sesajian untuk roh gaib, untuk orang gaib, nah itu perbuatan bid'ah dalalah, karena di dalamnya banyak kemunkaran. Pertama, kemungkarannya adalah membuang-buang harta pada hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu satu, di situ kejahatannya. Ada menyembelih kambing, sembelih, disembelih kambing itu dibuang supaya kampung ini ampi sial. Nah ini ngarannya menyanggar. Itu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama kita. Kedua, munkarnya dalam pekerjaan tadi, dan setengah daripada bagai macam munkar yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pasilih dan menyanggar itu, ittiba'us syayatin wa gururihim, artinya mengikuti segala syaitan dan perdayanya. Maka mengikuti segala syaitan dengan menghasilkan barang permintaannya dan mengharap-harap yang dijanjikannya itu satu munkar yang amat keji yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa ayat Quran dan hadis. Yang menyuruh membuang sial dengan cara demikian itu adalah syaitan. Syaitan. Di mana biasanya syaitan itu masuknya? Lewat dukun. Lewat tukang tatambal. Makanya Nabi kita sangat melarang umatnya ini mendatangi dukun itu. Dukun ini orang-orang yang bersahabat, yang menggunakan syaitan atau jin sebagai alat untuk menghasilkan tujuannya. Ujar Nabi kita, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini tegas Nabi kita, siapa yang datang kepada dukun,
lalu dia percaya apa yang jar dukun, percaya. Faqad kafar, berarti dia kafir dengan Al-Quran. Didatang ke dukun, betakun satu masalah, dia dukun ini. Nah itu ucapan dukun itu ada dari syaitan. Dari syaitan. Dia percaya, maka dia sungguh kafir dengan Al-Quran. Yang tahu perkara-perkara gaib itu hanya Allah Ta'ala. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak tahu yang gaib kecuali Allah. Sekarang dukun dipercayai. Dukun tahu lawan yang gaib tuh. Nah orang garing berobat ke dukun. Di dukun kami diperbuat orang. Kan itu gaib. Gimana tahu diperbuat orang? Perkara gaib. Yang perbuat tikam ini ada orang jauh, ada orang parak juga aja dukun. Makin jadi masalah lagi, kayak bisa nggak sangka siapa pulang. Dan macam anak ampeh jadi dukun, macam baulah ini. Nah, nukrahin terlalu 10 biji, kopi pahit, kopi hirang, andak burumahan. Nah ini artinya membuang pasilih. Ini pekerjaan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Hadis lain menyebutkan man ata arrafan, arraf lawan kahan sama aja, mutaradib lapasnya, maknanya sama. Man ata arrafan, siapa datang kepada dukun, fasa'alahu, dia bertanya ansai, percaya kada percaya, kalau kada percaya lam tuqballahu salatu arba'ina lailah, tidak diterima baginya sembahyang 40 hari. Orang datang ke dukun, hendak betakun sesuatu, itu aja sudah sembahyang 40 hari kada diterima oleh Allah. Kalau percaya apa yang jar dukun, kafir dengan Al-Quran. Kafir dengan Al-Quran, berarti kafir dengan Allah Ta'ala artinya. Nah dari dukun itulah syaitan ini menyampaikan pesan-pesannya, saran-sarannya, pendapat-pendapatnya, harus ini, harus itu, harus ini. Seperti firman Allah Ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ. Dan jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan, yakni perhiasannya dan perdayanya, dari karena bahwasanya syaitan itu bagi kamu seteru yang amat nyata, musuh yang amat nyata. Hanya saja tiada menyuruhkan syaitan itu akan kamu, melainkan dengan berbuat kejahatan dan segala pekerjaan yang keji juga. Jadi kalau garing itu berobat ke dokter, ke mantri, jangan ke dukun atau ke tuan guru, ke orang-orang saleh, minta banyu supaya tenang hati. Dengan Al-Quran, Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu penyembuh. Nah, bisa minta banyu kepada tuan guru, datang kepada tuan guru, minta tawar dengan Al-Quran, ruqyah dengan Al-Quran. Nah, itu sunnah Nabi. Sahabat-sahabat itu yang sakit datang kepada Nabi, sakit perut, wahai Rasulullah. Nah, ada sahabat datang, sakit ini wahai Rasulullah. Nah, ditawar oleh Nabi dengan tawar Al-Quran. Karena Quran itu syifaun linnas, penyembuh bagi manusia. Jangan datang ke dukun. Jangan datang ke dukun. Datang ke dukun itu aja sudah 40 hari sembahyang kada diterima. Bila percaya kafir. Enggak ada nyamannya. Dan lagi firman-Nya Allah, wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa may ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Artinya barang siapa menjadikan ia akan syaitan itu walinya yang diikutnya akan dia lain daripada Allah Ta'ala, maka sanya berulih
kerugianlah ia dengan rugi yang amat nyata. Menjanjikan syaitan itu akan segala manusia dan mengharap-harap ia akan mereka itu dengan yang dijanjikannya, dan tiada menjanjikan syaitan itu akan mereka itu melainkan akan perdaya jua, tipu daya jua. Jadi maksiat kedua dalam membuang sial tadi, maksiat yang kedua adalah mengikuti syaitan. Padahal Tuhan melarang kita mengikuti syaitan itu. Dan lagi firman-Nya, wala yaghurrannakum billahil ghurur innasyaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, ujar Tuhan, janganlah diperdayakan akan kamu oleh syaitan yang sangat memperdayakan dengan agama Allah Ta'ala. Dari karena bahwasanya syaitan itu seteru bagi kamu, maka jadikanlah oleh kamu akan seteru. Syaitan itu musuh, jadikanlah musuh. Hanya saja tiada menyeru, tiada menyuruh syaitan itu akan segala mereka yang mengikut dia, melainkan supaya jadilah mereka itu daripada mereka yang mempunyai neraka bersama-sama mereka itu dengan dia. Jadi syaitan itu sebelumnya mengajak kita masuk neraka bersama-sama dia. Dan lagi firman-Nya, alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Artinya, tiadakah kujanjikan kepadamu hai sekalian anak Adam bahwa jangan kamu sembah akan syaitan. Sembah itu yakni jangan kamu berbuat bakti akan syaitan dengan berbuat sesuatu dengan suruhnya dan was-wasnya dan perdayanya. Dan karena syaitan itu seteru yang amat nyata bagi kamu dan sembah oleh kamu akan daku, inilah jalan yang betul. Hai sekalian saudara yang akil, yang berakal, dengarlah olehmu akan tegah Allah Ta'ala daripada mengikuti syaitan. Dan pikirkan olehmu dengan akalmu akan suruh Allah Ta'ala dengan menyeterui, memusuhi syaitan di dalam beberapa nas ayat Quran. Maka betapa kiranya harus diikuti dan jadi sahabat dan tulan yang dihormati dan dimuliakan dengan sehabis-habis hormat dan dipermuliakan sekira-kira diperbuatkan baginya warna bagai makanan-makanan dan juadah kue-kue yang indah-indah yang tiada boleh disisai oleh seorang manusia juga pun. Ini syaitan dimuliakan. Jadi syaitan melalui dukun mulahkan wadah ini, wadah macam-macam permintaannya. Bubur habang, bubur putih, apakah permintaan, disediakan, dihormati. Ketahui olehmu hai sekalian ikhwan akan tabiat dan perangai iblis. Iblis itu tuhannya syaitan. Iblis itu rajanya, syaitan ini prajuritnya. Iblis seekong aja, syaitan ini anak buahnya. Dan perangi iblis dan segala syaitan seperti yang termazkur, yang tersebut di dalam beberapa nas ayat Quran, bahwasanya adalah iblis dan segala syaitan tiada menyuruhkan mereka itu akan insan manusia, melainkan dengan berbuat yang qabih, yang jahat dan tughyan yang sesat. Dan tiada yang dijanjikan mereka itu akan segala manusia, melainkan gurur, tipuan dan isyan, kedurhakaan. Jadi syaitan ini anak buah iblis, dan iblis ini dendam kesumat lawan Adam, karena Adam, sebabnya Adam dia diusir dari surga. Lalu iblis bersumpah minta lawan Tuhan panjangkan umur sampai hari kiamat, dan akan menggoda, membujuk manusia, anak-anak Adam ini masuk ke dalam api neraka.
Nah, kadang-kadang iblis menggoda dengan perbuatan-perbuatan yang baik, padahal ujung-ujungnya kita jahat, ujung-ujungnya maksiat. Kalau kada mampan orang digoda iblis dengan perbuatan-perbuatan jahat, digoda dengan perbuatan baik. Tapi ujung-ujungnya kayaknya perbuatan baik itu berubah menjadi kejahatan. Nah, jadi para ulama kita di dalam berbagai macam kitab mengajari kita tentang ajakan-ajakan iblis. Ajakan iblis ini kita sulit untuk menghindar kalau kita kada punya dua hal. Pertama, punya ilmu, yang kedua punya kekuatan dari Allah. Jadi untuk melawan bujukan syaitan, godaan syaitan itu dua. Satu, ilmu, yang kedua minta doa, minta tolong kepada Allah. Hanya dengan dua cara itu kita bisa melawan godaan syaitan. Dan syaitan ini kada putus-putusnya menggoda kita. Dengan cara ini gagal, cara yang kedua, cara kedua gagal, cara ketiga. Banyak cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, kalau kita kada punya ilmu, kada punya pengetahuan, kita akan terperdaya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa syaitan itu pertama-tama menggoda manusia, menyuruh manusia la ta'budullah. Jangan kau beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada Allah. Dalam kata lain, ukfur, kafirlah kau kepada Allah. Jangan beribadah. Babacam sembahyang syaitan. Orang sembahyang ada tujuan nyaman. Orang sembahyang banyaknya yang garing. Orang sembahyang banyaknya yang susah. Bapak sembahyang. Tuh kalau sing sembahyangan, sing sugihannya. Itu bujukan syaitan. Nah, menghadapi macam itu, ulama-ulama kita mengajarkan mesti ada ilmu. Ada ilmu. Kita kada berilmu, iya bujur juga. Si anu tuh kada sembahyang sing sugihan. Si anu tuh kada sembahyang kada sing garingan. Berarti sembahyangnya kada apa-apa juga. Nah, itu sesuai bujukan syaitan. Nah, ilmu dan pertolongan Allah modal kita. Kalau syaitan menyuruh kita jangan beribadah, syaitan menyuruh kita jangan sembahyang, jangan bersedekah, jangan ini, jangan yang baik-baik, jangan itu, jangan ini, syaitan. Itu mesti dihadapi dengan ilmu. Bahwa ilmunya apa? Ibadah itu uddati li yaumil qiyamah. Ibadah itu modalku, sangguku untuk hari kiamat, bukan untuk dunia ini. Ibadah itu untuk sanggup mati. Karena ada hubungan ibadah lawan sugih, sihat segala macam. Tidak ada hubungannya. Cuma Tuhan nyuruh beribadah itu untuk bekal di akhirat. Nah, jadi aku tetap beribadah, tetap aku sembahyang, tetap aku bersedekah. Karena ini bekalku di akhirat. Nah, itu ilmu untuk menjawab bujukan syaitan tadi. Nah, dengan itu syaitan kalahnya. Aku dah kalau kada beribadah, aku bakal mati. Mati mau kada beribadah kayak apa aku di sana. Nah, itu syaitan istunya kalah. Tapi ampih ke syaitan menggoda kita kada ampih. Ini syaitan cembujur itu. Cembujur itu ibadah untuk mati. Lalu godaan syaitan yang kedua, sawwafal amala. Dia menundakan amal. Kayaknya barang syaitan yang camba amal, kayaknya gini, udah tua-tua aja. Lagi anumnya ada amal-amal, lagi anum kada perlu banyak ibadah. Yang penting kayaknya sudah tua, nah itu hanya beribadah. Jadi itu bujukan syaitan. Kan ke syaitan yang paling baik tuh orang yang makin tua makin beribadah. Lagi anumnya perlu beribadah, lawas curiganya mati. Nah itu bujukan syaitan. Itu bisa datang ke hati kita. Taswiful amal ini kita kadang merasa bahwa itu bujukan syaitan. Hendak tahajud malam kain nagin, tahun rudi mulai. Hendak membaiki diri nih, meninggalkan dosa-dosa. Kan dalam hati kita kain nagin.
3 bulan lagi. Itu padahal itu syaitan sebujurnya yang bisiki kita. Taswiful amal itu dari syaitan. Kayak baca Quran, kayak aja berwirid-wirid itu kayak aja. Nah itu dari syaitan itu. Nah kalau kita hadapi dengan ilmu, apa ilmu yang menghadapi bujukan syaitan yang menyuruh kita menunda amal tuh? Ilmunya adalah la adri ajali. Kok kada tahu umurku? Kok kada tahu umur? Mun aku tunda pas mati. Banyaknya orang mati umur 30. Banyaknya yang mati umur 40, banyaknya yang mati umur 50. Kada sarana mahadang 60, 70 hanya berbaik-baik diri. Nah itu ilmu. Kada kawa saya tanah aku berlambat nih. Tuh kawan sebelah 35 mati. Nah ini ilmu. Kalau kita jawab demikian, syaitan kalahnya. Memang kita bujur, sebelah mati 30 aja umur. Menjadi jam 60 tahun ini memperbaiki diri, sahabat tadi 60 tahun, mana tahu? Kada tahu kita. Nah, itu syaitan kalah. Berhentikah syaitan kalah di situ kada. Lalu ke syaitan ajidil amal, lakasi ba'amal. Nah, suruhnya lakasi ba'amal kita. Lakasi ba'amal, kena jam mati. Ujar syaitan ini bujukan syaitan. Lakasi ba'amal. Syaitan menyuruh kita lakasi ba'amal supaya kita ini ba'amal sembarangan. Kan amal itu ada tartibnya. Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat muakkad, ada sunat biasa. Banyak amal nih. Syaitan ini nyuruh lakasi ba'amal. Asal ba'amal apakah amalakan situ. Nah. Kalau kita punya ilmu, kada kawa kayak itu belaka-lakas berpikir dulu, napa yang baik diamalkan. Periksa nang fardu adakah yang masih belum biris. Kalau ada keparduan yang belum biris, hutang-hutang sembahyang itu dulu dibayari. Hanya kena sembahyang sunat. Nah, puasa, adakah hutang-hutang puasa lagi nang fardu itu dulu dibayari. Nah, jadi dijawab syaitan menyuruh lakasi ba'amal tadi ata'anna aku perlahan li'anna ta'anni minallah, perlahan itu dari Allah. Nah, setiap kita beramal itu jangan selalu iya, mesti berpikir adakah amalan yang lebih baik dari ini. Dalam hatinya timbul geritik hati, baca Quran nah jangan dikabulkan langsung itu. Tuhan nyuruh ta'anni perlahan. Sebelum kita baca Quran, adakah lagi amalan yang baik pada Quran ini? Nah, cari dulu. Jadi geritik hati nang lakasi ba'amal, baca ini, baca itu bisa dari syaitan. Kada tentu baik. Nah, kita periksa dulu, ini kok amalakan baik, tapi adakah yang lebih perlu pada ini? Adakah yang lebih utama daripada ini? Kita cari dulu. Itu ta'anni perlahan, jangan terburu-buru ba'amal tuh. Anak bersedekah ke syaitan. Jangan langsung keluar duit. Nah, bambur duit jangan, pikirkan dulu. Memang kok sedekahkan di rumah makan gak ada. Anak bini. Kayaknya anak sekolah, anak garing. Kan syaitan ini nyuruh sedekah kasih. Itu segera. Nah, kita kalau punya ilmu, begitu ada geritik hati nak bersedekah, ingat dulu. Ini adakah perlu lain yang lebih perlu daripada sedekah ini apa? Nah, itu dulu birisakan dulu. Nah, jadi syaitan ini menggoda dengan takjil, menyegerakan, segera. Padahal Tuhan menyuruh perlahan. Nah, jadi kalau kita jawab, hadang dulu syaitan. Aku harus buru-buru beramal nih. Aku memikirkan dulu apa yang bagus. Kalau perlu bertakun lawan Tuhan Guru, apa yang baik amalan, yang paling utama aku amalkan. Nah, bila kita macam itu, syaitan kalah. Kita kadang mengabulkan, kadang mengiyakan apa yang inya goda, apa yang inya was-was kepada kita. Kalau kita terima. Lalu syaitan begitu kalah di sini, jadinya bagus, jam baik perlahan jam. Baik jam perlahan. Hati-hati jam ba'amal lagi syaitan. Hati-hati ba'amal. Jam terburu-buru ba'amal, jam perlahan.
Nyaman macam dianggap orang macam tu ikhlas beramal. Macam dianggap orang tu bagus. Nah, nyaman mengkuda lagi melalui riya. Di sininya kada mampan sudah menangati kita, menyuruh kita, menggoda kita melalui riya supaya kita beramal ini supaya dilihat orang. Macam baik perlahan. Jadi orang melihat tu bagus, amal ikam tak atur. Nah, ini harus dengan ilmu juga dihadapi. Wahai syaitan, kafani ru'yatu rabbi. Cukup aku Tuhan melihat. Ada perlu manusia. Ada perlu manusia. Aku beramal ini perlahan supaya dilihat Tuhan bagus. Manusia kan udah ada urusannya. Nah, dengan itu syaitan gagal menyuruh kita untuk riya. Karena kita punya prinsip, aku cukup Allah yang melihat ibadahku. Ada perlu manusia melihat. Manusia melihat kadang-kadang yang penting Allah yang menilai ibadahku ini. Nah, syaitan di situ kalah. Dengan cara yang demikian syaitan sudah kalah. Lalu syaitan menjebak kita lagi dengan cara, engkau memang bujur-bujur orang hebat ya syaitan. Ikam digoda ke ini semua. Ikam memang luar biasa. Ikam ini orang hebat. Ikam orang hebat. Ini syaitan ingin menjatuhkan kita dalam ujub. Kan ujub itu merasa hebat. Ujub merasa hebat. Ikam ini hebat ke syaitan. Kau guda kayak ini kada mampan, kayak ini kada mampan. Ikam memang hebat. Nah, kita punya ilmu. Kalau ujub itu menggugurkan amal. Nah, kita punya ilmu. Aku kada hebat. Wa ma taufiqi illa billah. Itu Al-Quran menyebutkan wa ma taufiqi illa billah. Ini aku bisa macam ini taufik dari Allah Ta'ala. Ini taufik Allah yang menolong aku seperti bukan kehebatanku, bukan kekuatanku. Aku bisa beribadah dengan demikian rupa ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian syaitan kalah. Kalah syaitan. Syaitan menyuruh kita merasa hebat, tapi kita tangkal. Aku kada hebat. Ini taufik Allah, pertolongan Allah. Aku bisa demikian. Ini bisa datang di hati kita kadang-kadang itu. Kita merasa kau membaca ini, kau mengamalkan ini dengan baik, kau ini dengan baik. Di hati kadang-kadang ada bisikan. Hebat juga aku nih kawa. Itu dari syaitan. Ingin menjatuhkan kita dalam ujub. Bila kita iya akan itu, nah berarti sudah gugur pahalanya. Jadi kita mesti hadapi dengan wa ma taufiqi illa billah. Aku ini bisa melakukan ini taufik Allah. Sehingga bisa macam ini. Nah, kalah syaitan. Tapi kadang berhenti. Tetapnya menggoda kita. Nah, syaitan kalau ikam macam itu, ikam ni aman dah. Ikam aman dah. Ikam pasti ke surga mati. Ikam aman. Nah, bila kita merasa aman dengan demikian, kita bakal celaka. Kita bakal celaka. Ikam sudah aman ke syaitan. Ikam ikhlas. Ikam kada ujub. Ikam sudah macam-macam. Ikam aman. Nah, jadi apabila bisikan bahwa kita ini aman, artinya mati husnul khatimah, merasa mati sudah baik, kita ingat apa jar sahabat Nabi Abu Darda yang mana beliau bersumpah demi Allah, tidak ada orang siapapun yang merasa matinya itu aman daripada membawa iman, maka pasti imannya akan hilang sebelum mati. Kalau kita ini merasa pasti mati bakal membawa iman, pacang gak ada iman mati. Orang yang selamat mati, yang bisa membawa iman mati itu orang yang mulai saat ini merasa was-was, merasa kada aman dirinya, sehingga selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sudah merasa, wah aku mati aman dah, ada apa lagi. Nah, ini bakal kada aman matinya. Bakal kada aman. Tapi orang yang merasa sekarang ini kada aman, takutan, bakal aman. Ini bersumpah demi Allah, Abu Darda, siapapun yang bila merasa mati dalam keadaan aman, pasti akan dicabut imannya sebelum mati. Nah, jadi kalau kita jawab dengan demikian, syaitan
kalah hujah dengan kita. Kita ada dalil. Bagi sahabat Nabi pun aku merasa aman, pacang neraka mati berarti. Dia harus merasa kada aman, harus merasa khawatir, merasa waswis menghadapi kematian, sehingga selalu minta kepada Allah husnul khatimah, minta husnul khatimah, minta husnul khatimah, karena merasa kada aman. Kalau orang sudah aman, sudah kada perlu minta husnul khatimah, sudah aman. Orang minta husnul khatimah itu orang yang merasa dirinya kada aman. Kalau kita bersembahyang zuhur, asar, minta husnul khatimah karena kita khawatir menghadapi kematian itu. Nah, jadi kita balas ajakan syaitan, godaan nih bahwa kita nih aman tadi dengan kekhawatiran, khawatir. Nah, kalah syaitan di situ. Apa kalah sini berhenti? Ada berhenti syaitan. Jadi syaitan mengatakan, seapapun ikam pa amalnya, kalau ikam takdir ke neraka, pasti kamu neraka mati. Kalau ikam ditakdirkan Tuhan ke surga, seapapun ikam maksiatnya, ikam pasti ke surga mati. Nang ianya takdir Tuhan ya syaitan. Nah, bujur pun syaitan itu, bujur. Apa tujuan syaitan ini melimparkan ke hati kita untuk memantahkan kita daripada beramal? Bapakku beramal, musuh takdir ke neraka, kita neraka aja matinya. Kayak bersisa al-abid Bala'am bin Ba'ura, pamal sepanjang hidup, sekali hendak mati bekapir mati, karena takdirnya sudah ahli neraka. Ada orang yang maksiat sepanjang hidup, begitu hendak mati tobat ke surga matinya. Jadi syaitan takdir juga nang ianya. Nah, ya syaitan maulah kita kulir beramal jadinya, supaya berumpat di takdir. Nah, jadi jar Nabi menyikapi itu, jawab dengan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nya syaitane bila orang ahli neraka itu nya mudah berbuat gawian nang neraka. Bila orang takdir ahli surga itu nya mudah berbuat nang ahli surga itu. Jadi takdir itu bujur aja. Cuma ada tanda-tandanya. Bila orang ditakdirkan Tuhan ke surga, semuaan dimudahkan Tuhan beramal-amalan surga. Bila orang takdirnya sudah ke neraka, semuaan dimudahkan Tuhan untuk berbuat maksiat, berbuat munkar segala macam itu. Nah, jadi itulah perilaku syaitan. Intinya inya kada akan puas kalau manusia kada ke neraka matinya. Nah, jadi syaitan ini masuk melalui dukun, masuk melalui peramal untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia yang intinya menjatuhkan kita kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk bujukan syaitan, godaan syaitan, ajakan syaitan, cara membuang sial tadi. Nah, dengan mengolah sesajian-sesajian untuk arwah-arwah gaib. Lalu makanan yang sedemikian banyak, yang sedemikian mahal, mubazir dibuang sia-sia untuk memberi makan syaitan tadi kisahnya. Nah, itu semua tipu daya daripada syaitan, tipu daya dari syaitan. Nah, jadi dua sudah kemunkaran yang ada di dalam bersesaji untuk orang gaib tadi. Satu mubazir, yang kedua menuruti ajakan syaitan. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Fatihah ya Ruhil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.